Baik, kita mulai ya. Analisis regresi. Sekali lagi kita akan mempelajari pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Tetapi di regresi linier sederhana ini ada catatan khusus yang harus teman-teman perhatikan, bahwa variabel independen dan variabel dependen, terutama yang variabel dependennya, yang Y-nya itu harus diukur dalam skala rasio atau interval. Sementara untuk variabel X-nya, variabel independen, salah satu harus diukur dalam bentuk skala rasio atau interval. Jadi nggak boleh semuanya kategorik untuk variabel X-nya. Itu catatan pertama ketika teman-teman belajar tentang analisis regresi sederhana. Ya. Oke, sebelum ke manga, saya coba jelaskan dulu. Ya, jadi regresi itu nanti gini, Y sama dengan fungsi dari X. Ini kita sebut sebagai variabel independen. Yang ini variabel dependen. Dipengaruhi. Catatan awal kita adalah variabel dependen ini harus diukur dalam bentuk rasio atau interval pengukurannya. Atau gampangnya harus continuous, ya. Continuous. Nggak boleh kategorik. Kita bicara analisis regresi linier sederhana. Kemudian di variabel independen ini, kalau X-nya ada banyak, salah satu, ya, kalau ada X1, X2, sampai terserah X ke P misalkan, salah satu di antara variabel-variabel ini harus ada yang diukur dengan skala rasio atau interval atau continuous juga. Nanti ada lagi analisis regresi lain yang variabel independennya semuanya kategori. Misalkan ketika teman-teman nanti belajar regresi logistik, gitu ya, itu tidak mengharuskan X-nya dalam bentuk continuous. Ini catatan pertama. Ya, ini bukunya. Ya, The Manga Guide to Regression Analysis. Pengarangnya Shin Takahashi, asli Jepang ya. Di dalamnya, kalau kita baca buku ini, serasa membaca komik di dalamnya. Ya, saya akan lebih banyak mengulas dari buku ini karena sekaligus refreshing buat teman-teman semua. Di buku ini dibahas pengantar tentang refreshing tentang matematika, ya. Ya, tampilannya kayak gini, kemudian fungsi inverse seperti apa. Silakan dieksplor aja bukunya. Bagus. Kemudian diulang juga tentang matrik, penambahan matrik, perkalian matrik, kemudian aturan-aturan perkalian matrik seperti apa. Kenapa? Karena ini dasar-dasar teman-teman memahami penurunan formula dari regresi, ya. Kemudian di sini juga belajar tipe-tipe data, ya. Kita udah belajar dari tipe data continuous atau numerical dan data kategorik. Dua-duanya bisa saling dipindahkan, bisa saling ditransformasikan. Kalau kita punya data continuous, kita bisa juga mengukur dalam bentuk kategori. Sebaliknya kalau kita punya data kategori, kita bisa ubah dia menjadi data continuous. Nah, di sini di tabel 1-2 bisa dilihat kalau data kita tadinya continuous mau diubah ke kategori bisa diganti. Pada cut off berapa dinyatakan sedikit, dinyatakan banyak. Sebaliknya, data yang tadinya kategori kalau mau diubah ke continuous juga bisa dengan cara membuat matrik identitas seperti ini. Nah, ini semua menjadi pengantar buat teman-teman semua memahami regresi linier sederhana, ya. Nah, Pak, kayaknya di GCR belum ada, Pak. Masa? Lagi proses mungkin ya, bentar. Udah terupload tuh? Udah terupload?
Dicoba lagi aja. Masih belum ada? Oke, saya lanjut dulu aja ya. Nanti kalau nggak muncul. Saya sedang di mana tadi? Di mana ya? Oke, di layar kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Jadi tadi intinya bahwa variabel yang tadinya numerik bisa kita ubah menjadi kategorik, begitu juga variabel kategorik bisa kita ubah menjadi variabel numerik sesuai kebutuhan. Nah, sekarang kita mulai langsung ke simple regression analysis. Oke. Nah, di sini ini percakapannya pengantar ya. Ada guru, ada murid gitu belajar bla bla bla. Pokoknya kayak inilah, kayak lagi ngajar. Nah, di sini salah satu manfaat dari belajar regresi linear sederhana adalah kita bisa memprediksi berapa nilai variabel dependen jika diketahui variabel independen. Itu salah satu kelebihan dari analisis regresi linear sederhana. Kalau kemarin korelasi belum bisa digunakan untuk memprediksi variabel lain, tapi kalau di regresi sekarang sudah bisa. Nah, misalkan kita punya data seperti ini, ya, kita punya data nih, saya perbesar, kita punya data, nah punya data seperti ini, jadi suhu per tanggal, kemudian IST orders, maksudnya ini pemesanan es teh lah, gampangnya kita ya, teh dingin atau es teh gitu. Nah, pada saat suhunya naik, apakah order es teh ini juga meningkat? Gitu. Itu pertanyaannya. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita membuat plotting data atau scatter plot. Nah, perhatikan teman-teman di sini, di sumbu X, ya, di sumbu X adalah suhu atau variabel yang mempengaruhi atau variabel independen. Sementara di sumbu Y, ya, di sumbu Y, IST orders adalah variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Nah, kalau misalkan angka ini kita ukur besaran korelasinya, dihasilkan dengan rumus kemarin ya, kovarian XY dibagi akar dari varian X dikali akar varian Y, diperoleh nilai korelasi sebesar 0,9069 gitu. Berarti hubungannya kuat dan tampak di layar juga membentuk pola linear atau garis lurus. Selanjutnya, setelah diplot, nah di situ kan si R yang dihasilkan kan cukup besar. Bahwa kita yakin bahwa ada korelasi yang kuat antara suhu tertinggi di hari tertentu dengan banyaknya pemesanan es teh gitu. Bahasa sederhananya seperti itu. Lalu apakah bisa kita langsung meregresikan tanpa membuat scatter plotnya? Ya sebaiknya ketika kita melakukan analisis regresi, plot itu menjadi langkah awal kita untuk mengetahui apakah memang terdapat hubungan linier atau hubungan non-linier dari variabel-variabel yang akan kita ukur regresinya, ya, fungsi regresinya. Nah, sekarang kita mulai bagaimana kita membentuk persamaan regresinya gitu. Nah, ada metode tangan bebas ya. Metode tangan bebas membuat garis, memilih 2 titik, kemudian kita bentuk sebuah garis yang melalui titik-titik yang kita plotkan gitu. Nah, di sini bisa kita amati bahwa bentuk
hubungan antara X dan Y adalah korelasi positif tadi kan ya. Artinya pertambahan nilai X akan diikuti dengan pertambahan nilai Y. Kalau suhunya meningkat, maka pemesanan es tehnya juga makin banyak gitu. Nah, itu hubungan positif. Nah, kemampuan dari analisis regresi sederhana, kita bisa tahu kalau besok suhunya itu misalkan 29 derajat Celcius, kira-kira berapa order es teh yang akan diterima oleh si pedagang. Gitu. Kita bisa memperkirakan, ditarik garis dari bawah, dari sumbu X, menuju ke garis regresinya, lalu tarik ke sumbu Y. Nah, inilah besaran nilai prediksi nilai Y terhadap nilai X yang diketahui. Oke, selanjutnya kita tulis persamaan regresi itu sebagai Y sama dengan AX ditambah B. Nah, AX plus B, A-nya itu adalah koefisien regresi. Ini juga dinyatakan sebagai besaran kemiringan atau slope. Atau kalau kita belajar persamaan garis, A ini adalah gradiennya. Gitu. Sementara B kita sebut sebagai titik potong sumbu Y. Kan gitu ya, kalau kita belajar persamaan garis. Nah, kemudian di sini kita akan mengkaji seberapa tepat garis regresi terhadap titik-titik yang ada gitu ya. Nah, di sini secara umum prosedur analisis regresi itu dimulai dari tadi ya. Yang pertama adalah menggambar scatter plot ya, scatter plot nih. Teman-teman masih ingat bagaimana menggambar scatter plot di Excel, di SPSS? Silahkan dimanfaatkan. Kemudian langkah kedua adalah menghitung persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan AX plus B-nya. Ini dihitung nih. Kemudian tahap ketiga, kita menghitung koefisien korelasi R-nya. Ya, kita menghitung koefisien korelasinya. Nanti dari situ kita akan memperoleh berapa koefisien determinasinya. Koefisien determinasi itu adalah besaran yang menjelaskan berapa variasi dari variabel dependen dijelaskan oleh variasi data variabel independen. Nah, di metode statistik deskriptif kita tidak sampai menghitung sampai ke menguji apakah signifikan atau tidak, karena itu akan dipelajari di metode statistik deskriptif tahap 2 ya, atau MetStat 2. Kita kan sekarang MetStat 1, metode statistik 1. Metode statistik deskriptif, kita tidak sampai melakukan ke pengujian. Jadi, pertemuan hari ini hanya akan membahas bagaimana mencari persamaan regresi Y sama dengan AX plus B, titik sampai situ. Kemudian memanfaatkan untuk membuat prediksi. Gitu ya. Nah, bagusnya di buku ini, penjelasannya itu dilakukan secara numerik ya, tidak by konsep-konsep dulu, tapi langsung dipraktekkan dengan angka-angka. Dan tadi kita dikasih data tentang suhu tertinggi dalam satu hari, kemudian ada data permintaan es teh ya. Nah, di sini tahap pertama kita membuat plotnya, kemudian setelah plotnya ini jadi, nah sebelum ke sana, dari plot ini kita bisa belajar mana yang hubungan antara dua variabelnya kuat, sehingga regresinya itu layak dipakai di data yang ada, dan mana yang tidak. Di sini, di halaman berapa ini? Di halaman 70, teman-teman lihat ya, scatter plot yang pertama, yang bagian atas ini, ya, ini membentuk pola garis lurus, ya, membentuk pola lurus, sehingga bentuk hubungan X dan Y-nya jelas. Siapa mempengaruhi siapanya jelas. Tetapi di scatter plot yang kedua, nih yang ada gambar tangannya saya nih,
itu polanya nggak jelas gitu ya. Sehingga kalau dibuat persamaan garisnya dapat sih angkanya, tetapi titik-titik yang ada jauh dari garis yang dibentuk. Sementara kalau kita buat sebuah garis di scatter plot yang pertama, maka titik-titiknya akan berada di sekitar garis. Oke? Nah, step yang kedua, langkah yang kedua kita akan menghitung berapa persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan AX plus B. Bagaimana caranya? Perhatikan di sini. Kalau kita ingin membentuk garis regresi, maka carilah garis regresi yang paling mendekati titik-titik yang ada. Nah, di sini dijelaskan the little arrows are the distances from the line which represents the estimated values of each dot ya. Jadi garis ini menggambarkan garis di sekitar titik yang ada, which are the actual measured values. Jadi titik-titik itu adalah titik-titik realnya, frekuensi realnya atau nilai realnya, nilai data realnya. Nah, jarak antara titik sebenarnya dengan titik pada garis, itu yang panah-panah ini nih, jarak-jarak ini, oke, itu disebut dengan residuals, atau dari bahasa kita sisa. Ya, residual. Nah, the goal is to find the line the best minimize all the residual. Jadi, tujuan regresi linear atau analisis regresi adalah mencari sebuah garis terbaik yang meminimalkan residual ini. Tuh teman-teman harus catat di benak masing-masing bahwa tujuan mencari garis linear tadi, garis regresi tadi adalah mencari yang selisih antara titik-titik sebenarnya dengan titik-titik dugaan yang ada di garis itu nilainya minimal, paling sedikit. Nah, ini disebut dengan linear least square regression. Kenapa? Karena kita menggunakan least square, least itu yang paling kecil, square itu pangkat 2 ya. Linear karena garisnya garis lurus. Nah, gimana caranya? Nah, caranya ini ada beberapa tahap di buku ini dibilang hitung SXX yaitu sum of squares of X, kemudian SYY sum of squares of Y, and SXY. Ini persis waktu kita belajar korelasi kita menghitung ini semua ya. Sigma X dikurang X bar kuadrat, sigma Y dikurang Y bar kuadrat, dan sigma X dikali Y. Sebentar. Sorry. Lanjut. Nah, yang sum of squares of X itu di kalkulator ada semua. Ya, yang waktu belajar kalkulator regresi linear itu keluar tuh SXX, SYY, SXY. Jadi teman-teman tolong ingat kembali cara memunculkan sum of squares of X, sum of squares of Y, and sum of products of X and Y. Jadi itu ada di kalkulator. Ya, oke, saya kembali ke ini, ke sharing. Lalu selanjutnya, ini tahapan-tahapannya ya, tapi kita langsung praktek aja. Nah, di sini, ini datanya nih, teman-teman. Kalau teman-teman mau coba di Excel, silahkan. Mau lihat dengan lihat di layar juga boleh. Ini data, ya, ini data, kemudian ini data X, ini data Y. Nah, ini X dikurang X bar, tentu hasilnya 0, ya. Y dikurang Y bar juga hasilnya 0 kalau dijumlahkan. Nah, sum square-nya menghasilkan 129,7. Ini disebut dengan sum square of X. Yang ini Y dikurang Y bar kuadrat kalau dijumlahkan semua sum square of Y gitu ya. Nah, ini menghasilkan kovarian yang kemarin. Masih ingat kan ya? Kalau korelasi tinggal 484,9 dibagi akar ini bagi akar ini. Gitu ya. Kemarin kita belajar korelasinya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Perhatikan di sini bahwa
Persamaan regresinya adalah AX ditambah B. Sebentar. Nah, yang dimaksud residual, atau ada juga yang orang lain nyebutnya error. Error itu adalah selisih nilai sebenarnya dengan nilai prediksinya. Kalau X-nya 29, Y-nya 77, maka persamaan regresinya adalah suatu nilai slope tadi atau koefisien regresi dikalikan 29 ditambah nilai konstanta tertentu, hasilnya 77 kan gitu. Sehingga residualnya 77 dikurangi ini. Paham ya? Nah, square residuals atau square errornya ya tinggal 77 kurang A kali 29 tambah B pangkat 2. Nah, ini berlaku untuk semua titik. Paham ya? Berlaku untuk semua titik. Kemudian kalau square residual ini atau error ini kita jumlahkan, kan jadi sum square error atau sum square residuals. Nah, itulah SE. Ini kita jumlahkan nih, kita simpulkan SE. Sehingga mean of square errornya, dia tinggal dibagi, ada berapa datanya? SE dibagi 14. Kan gitu. Oke. Kemudian kita punya rata-rata X bar. Ini. Kita punya ini. Kemudian kita punya Y bar, 72,6. Ini Y cap atau Y prediksi tadi, kalau kita jumlahkan, ya ini ada sebanyak 408A ditambah ada 14B. Oke. Nah ini, kalau menggunakan rata-rata, jadinya 29,1A ditambah B, atau X bar A ditambah B. Gitu ya. Kan bagi 14. 408A ditambah 14B dibagi 14. Dapatlah 29,1A ditambah B. Atau 29,1 ini kan 29,1 kan X bar ya. X bar itu rata-rata. Jadi rata-rata X dikali A ditambahkan B. Sementara untuk yang sisi residualnya, kalau kita jumlahkan bagi 14, 72,6 ini kan Y bar. Kemudian 29,1A tambah B, itu kan sama aja dengan X bar A ditambah B. Ya, gitu. Nah, sum square residualnya adalah yang tadi, yang semua di kolom terakhir ini dijumlahkan. Nah, yang dimaksud dengan least square, ya, yang dimaksud dengan bagaimana mencari nilai A dan B yang meminimumkan sum of square residual tadi. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan turunan, ya, turunan DY per DX itu adalah ini rumus awalnya kan, gitu ya. Nah, kita turunkan persamaan regresi tadi terhadap A, hasilnya 0. Kita turunkan juga terhadap B, hasilnya juga 0. Dari dua persamaan ini kita jabarkan untuk memperoleh nilai A dan B. Nah, itulah proses pencarian koefisien regresi dan konstantanya dengan pendekatan least square residuals atau least square error, yaitu menurunkan fungsi regresi, ya, menurunkan fungsi regresinya terhadap A dan menurunkan fungsi fungsi regresi terhadap B, Oke. Jadi itu ya. Jadi yang kita turunkan adalah fungsi sum of square residual terhadap A, fungsi sum square residual terhadap B, lalu sama dengan 0. Kita akan mencari berapa A-nya, berapa B-nya. Itu tujuan utamanya. Nah, ini kalau pakai angka-angka seperti ini hasilnya. Diperolehlah bahwa B itu ternyata seperti yang di persamaan 4. Dan B adalah Y bar dikurang X bar A. Ya, untuk memperoleh nilai B-nya,
B itu nilai konstanta kalau di sini ya, itu Y bar dikurang X bar A. Lalu A-nya sendiri dapat dari mana? Nah, A-nya sendiri ya tinggal dihitung, dijabarkan tuh. Nah, nanti saya akan coba peringkas apa yang ada di layar ini dengan diturunkan secara manual. Kesimpulannya, nilai slope tadi, nilai A tadi nih, ya, nilai A itu adalah perbandingan antara sum square perkalian XY ya tadi ya, X bar, X dikurang X bar dikalikan Y dikurang Y bar, ini dibagi dengan sum square of X, itu sigma X dikurang X bar. Jadi A itu ternyata gampang cara ngingetnya. SXY dibagi dengan SXX. Gitu. Oke, nah seperti itu proses pencarian A dan B. Sehingga dari persamaan itu diperoleh nilai A-nya sebesar 3,7 dan B-nya sebesar 36,4. Sehingga diperoleh persamaan regresinya Y sama dengan 3,7X dikurang 36,4. Nah ini kalau penurunan A dan B-nya diperoleh dari langsung dari angka. Ya. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah A adalah perbandingan antara SXY dibagi SXX. Ya, sementara B adalah Y bar dikurang X bar A. Sampai di sini. Jadi proses pencarian garis regresi seperti itu. Ya. Oke, sekarang saya akan coba turunkan rumusnya dengan cara menurunkan rumusnya langsung. Teman-teman siapkan alat tulis kalau mau mengikuti. Oke, saya lanjut. Kita mulai dari persamaan regresi itu seperti ini ya. Bahwa persamaan regresi itu adalah AX ditambah B ditambah error. Yang tadi akan menjadi residual tadi. Nah ini sendiri di buku komik barusan ditulisnya sebagai Y cap, ya prediksinya. Jadi inilah yang disebut dengan persamaan regresi. Regression equation, saya singkat aja. Regression equation, jadi persamaan regresi. Kalau gitu, ini bisa kita sebagai gambaran tadi bahwa X1, X2 sampai Xn. Y juga sama, Y1, Y2 sampai Yn. Berarti ada persamaan regresi masing-masing begini. Y1 sama dengan AX1 plus B plus error 1. Ya, plus error. Kemudian Y2 akan sama dengan AX2 plus B plus error 2. Dan seterusnya. Yn sama dengan A plus, AXN ditambah B ditambah error. Sampai error ke N gitu, ya. Nah, penggambarannya tadi ketika titiknya sembarang begini, lalu ada persamaan regresi, nah ini disebut regresinya. Lalu taruhlah ini Y1. Nah, jarak inilah disebut error tadi. Ini error. Dari sini ke sini, ini juga error. Error kesekian, ya. Gitu. Dan seterusnya, ya. Nah, ketika ini dijumlahkan, ya, kalau gitu, kita akan mencoba membalikkan errornya atau residualnya gimana? Ya udah berarti dikurangkan, Y1 dikurangi AX1 plus B. Kan gitu. Y2 dikurangi AX2 plus B. Dan seterusnya. Error ke N, ya YN dikurangi AXN plus B. Gitu ya. Kalau ini kita jumlahkan, berarti kan akan ada sigma
Nah, kalau kita jumlahkan E1, E2 sampai En, itu nggak menghasilkan apa-apa. Karena itu di buku komik tadi, ini semua kita kuadratkan. Kita kuadratkan. Kita kuadratkan, gitu ya. Sehingga ini akan menghasilkan EI kuadrat, I-nya 1 sampai N akan sama dengan YI dikurangi AXI plus B. Ini semua dikuadratkan, ya ada sigmanya di sini. Nah, gitu. Jadi, ini sum square error. Sum square residual atau SSR lah, gitu. Ya. Nah, kita akan mencari berapa nilai A dan berapa nilai B yang membuat minimum dari sigma EI kuadrat ini. Nah, itulah yang disebut dengan least, apa tadi dibilangnya? Least square error, boleh begini. Atau least square residual. Boleh menggunakan dua istilah ini. Least, kita akan mencari yang paling sedikit errornya. Ya, supaya garisnya ini mendekati semua titik yang ada. Jadi garis ini mendekati semua titik yang ada. Nah, tadi dibilang untuk memperoleh A dan B yang meminimumkan tadi, kita menggunakan fungsi turunan kan ya. Turunannya gimana? Taruhlah, jadi D sigma EI kuadrat terhadap DA itu 0. D sigma EI kuadrat terhadap DB itu juga 0. Nah, ini kuncinya untuk menghasilkan minimum kuadrat dari errornya atau residualnya. Ya, berarti teman-teman harus menurunkan nih, ya, menurunkan dari sigma YI dikurangi AXI, saya langsung gini, dikuadratin, I-nya 1 sampai dengan N. Pertama, kita turunkan terhadap A dulu, DA. Gimana caranya? Perhatikan. Ini yang menjadi fokus kita, ya. Ini ada pangkat 2. Berarti turunannya adalah 2 kali sigma gitu ya. 1 sampai N. Ininya tetap kita ambil. Ya, kemudian turunan dari ini. Turun dari ini apa nih? Min XI. Ya enggak? Sama dengan 0. Nah, selesaikan. Oke, ini diselesaikan. Jadinya apa nih? Coba selesaikan. Karena 2 di luar bisa dicoret. Yang ada di dalam sini. Oh, ada XI dikali YI. Negatif. Ya, negatif. Berarti negatif sigma I1 sampai N XI YI. Ini ada XI kali, buat ada jadi plus sigma AXI XI. I-nya 1 sampai N. Kemudian ini ada B kali ini. Dikurang. B sigma XI. 1 sampai N. Sama dengan 0. Dari sini, teman-teman punya satu persamaan dulu ya. Punya satu persamaan. Ini ada persamaan A, ada A-nya boleh keluar. Ya. Ada B. Atau kalau mau kita tulis, A sigma XI XI dikurang B sigma XI akan sama dengan sigma XI YI. Ya, 1 sampai N. Kemudian teman-teman melihatnya nggak miring ya, saya nulisnya agak miring. Oke, sekarang kalau kita turunkan terhadap B. Itu I-nya 1 sampai N terhadap DB. Gimana hasilnya? Sekarang turunan terhadap ini. Ya, berarti 2 kali sigma semua tetap dikalikan min 1, bukan? Karena turunan dari min B kan min 1. Ya, sama dengan 0. Oke, diperolehlah sigma YI ditambah A sigma XI ditambah
ditambah B ya, betul ya? Ditambah B sama dengan 0. Oke? Kemudian ada yang salah di sini. Karena sigmanya nggak boleh lepas. Ya, sigmanya masih ada di sini. Sigma B. Oke ya. Nah, di sini sigma B kan hasilnya akan menjadi ini N kali B. Ya. Nah, sehingga ini kalau kita pecah, sigma B akan sama dengan sigma YI dikurangi A sigma XI. Betul ya? I-nya 1 sampai N, I-nya 1 sampai N. Nah, berarti B ini kan sama dengan N kali B. Sigma YI dikurangi A sigma XI. Sehingga diperolehlah nilai B itu, kita bagi semua dengan N. Akhirnya apa? Oh, Y bar dikurangi A X bar. 1. Bahwa B itu adalah Y bar dikurangi AX bar. Sama seperti yang di buku tadi. Cuma diuraikannya dengan angka-angka. Lalu untuk memperoleh nilai A gimana? Untuk memperoleh nilai A, kita kembali ke persamaan yang pertama, yang di sini. Nah, ini untuk memperoleh nilai A. Kita buka aja. Bahwa A, nah, oke, ini A sigma XI, saya kesini aja deh ya, biar nggak lari-lari sini. Berarti A itu adalah, ya, A itu adalah sigma XI-YI, kemudian dikurang B, dikurangi B, sigma XI, dibagi sigma XI-XI. Gitu ya. I-nya tahu, I-nya 1 sampai N semua. Oke, dari sini, kan B-nya udah dapet tuh. B-nya udah dapet Y bar dikurangi A X bar. Nah, ini dimasukin ke sana. Dimasukin ke sini. Ya, jadi di sini nilai A itu akan diperoleh sigma XI YI dikurangi sigma XI. B-nya saya jabarkan. Y bar dikurangi AX bar. Dibagi sigma XI XI. Tuh. Jadi kalau mau diuraikan by rumus seperti ini. Oke, sekarang kita buka. Y bar itu kan sigma Y dibagi N. Ya. A sigma X dibagi N. Dibagi sigma XI XI. Oke, jadi A sama dengan apa? Ini sendiri sigma XI, sigma YI, betul? Per N. Ditambah ini A sigma X, sigma X dibagi N. Pembaginya adalah sigma XI, XI. Nah, A-nya pindah nih. A-nya pindah ke ruas sebelah. Jadinya apa? A dikurangi ada yang Janggal. Ada yang janggal ya. Ininya harus ke sana dulu. Oke, perhatikan. Ini nggak boleh langsung. Nggak boleh langsung ya. Oke, ini saya seberangkan dulu ke sana ya. Bahwa A sigma XI, sigma XI. Oh, sorry.
ini ya dikurangi A sigma X per N. Sudah? Akan sama dengan sigma X YI kurangi sigma X sigma Y dibagi N. Gitu ya persamaannya ya. Sehingga kalau A-nya saya keluarkan, yang di dalam itu kalau mau digabungkan begini. Gitu ya. Per N. Tuh. Yang di sini kalau mau digabungkan sama sigma XI YI dikurangi sigma X sigma Y. Sudah? Ini jadi per N. Nah, ininya hapus. Sehingga diperolehlah nilai A sebesar N kali sigma XI YI dikurang sigma XI sigma YI dibagi N sigma XI dikurangi sigma XI sigma XI. Gitu. Ya, teman-teman ya. Jadi A-nya, nah ini sendiri yang atas sendiri, kalau teman-teman jabarkan, ini sebenarnya sigma I1 sampai N dari perkalian XI dikurang X bar dengan YI dikurang Y bar. Ini kalau dijabarkan akan sama dengan atas. Ya, silakan. Siapa yang mau ngomong? Itu. Makanya di situ ditulisnya SXY dibagi dengan SXX. Ya, silakan. Ya, ada yang mau nyanggah atau gimana? Jadi gampangnya seperti itu ya. A itu adalah sum square dari perkalian X dan Y dibagi dengan sum square of X. Kemudian B-nya tinggal Y bar dikurangi A dikali X bar yang di bawah sini. Nih. Jadi kita hitung A dulu, baru menghitung B. Sampai di sini teman-teman ada yang mau tanya? Habis ini kita praktek menghitung. Jadi prinsipnya tadi apa? Prinsipnya nilai A dan B diperoleh dengan cara menurunkan persamaan sum square of error terhadap A dan terhadap B ya sama-sama 0, kemudian dicari solusinya. Berapa A-nya, berapa B-nya. Diperoleh gampangnya bahwa A-nya itu adalah SXY dibagi SXX. Cara ingatnya gitu. Kemudian B-nya adalah Y bar dikurang AX bar. Terus di kalkulator gimana? Kalkulator udah langsung ketemu A-nya berapa, B-nya berapa, selesai. Nah, hari ini saya nggak bawa kalkulator saintifiknya, nanti teman-teman boleh praktek langsung, ya. Boleh praktek pakai Excel atau praktek pakai kalkulator juga boleh. Buku manganya udah di-download belum? Kalau sudah, maksud saya, coba pakai kalkulatornya, gunakan mode regresi linier, kemudian input X dan Y-nya, cari SXX-nya berapa, SYY-nya berapa, SXY-nya berapa, cari nilai A-nya, cari nilai B-nya. Betul nggak yang di buku itu hitungannya? Ya, sebelumnya kalau ada mau bertanya silahkan. Pak, sepertinya buku manganya belum ada deh. Masa? Kok di saya udah upload ya? Soalnya teman-teman juga belum pada lihat, Pak. Oh, Nggak ada sorry. di GCR.
Saya belum postnya. Sekarang udah, silakan. Belum keklik postnya. Ya Pak, udah ada pemberitahuan. Oke, silakan. Ya, silakan yang data temperatur dan data AST order tadi dicoba dengan kalkulator. Ya, silakan. Saya beri waktu 15 menit lah. Kan datanya cuma 14. Monggo. Sudah, Pak. Oke. Sama nggak hasilnya? Hasilnya Sama. 0,90692. Dah, jadi kalau persamaan regresinya udah diperoleh dengan cara mencari nilai A dulu, baru mencari nilai B. Nah, sekarang coba hitung berapa koefisien korelasinya. Kan di kalkulator ada ya, yang R ya, dikeluarkan coba berapa angkanya. Kan di situ ada A, B, dan R. Berapa R-nya? Itu tadi, Pak, 0,90692. Itu R-nya? Iya. Oke, A-nya berapa? A-nya berapa? A-nya minus 36,36. Minus 36,36, betul. Kemudian B-nya? B-nya 3,73. 3,73. 73. Ya. Dengan catatan di situ yang dimaksud dengan karena kita persamaan regresinya adalah AX plus B ya. Ya, jadi A-nya itu adalah yang koefisiennya yaitu 3,73. Sementara B adalah intercept minus 36,36. Dengan koefisien korelasi 0,906923. Nah, sekarang kalau koefisien korelasi itu kita pangkatkan 2, berapa coba? Koefisien korelasi kita pangkatkan 2. Dapatnya berapa? 0,8225. 0,8225 atau 82,25%. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan koefisien determinasi. Apa yang dimaksud dengan koefisien determinasi? Yaitu besar pengaruh ya. Atau gini, sebanyak 82,25% variasi data Y itu dijelaskan oleh variasi data X. Itu cara membacanya. Nah, kalau sudah R square-nya di atas 80, udah dianggap bagus tuh fungsi regresinya. Gitu. Karena lebih dari 80% variabel X bisa menjelaskan variasi yang ada di data Y, di variabel Y. Gitu, teman-teman. Jadi, untuk persamaan regresi linear, nggak susah ya. Udah, kita baru sebatas regresi linear sederhana. Kenapa sederhana? Karena X-nya cuma 1. Kalau X-nya lebih dari 1, kita sebut regresi linear berganda. Berarti persamaannya gimana? Ya, kalau berganda berarti X-nya ada banyak. Y sama dengan, kalau misalkan A1X1 tambah A2X2 tambah A3X3 dan seterusnya ditambah konstantanya B misalkan gitu, ditambah error. Nah, itu kalau regresi linear berganda. Lalu cara mencari AB-nya seperti apa? Itu menggunakan pendekatan matrik, tapi dengan pendekatan yang sama seperti tadi. Nah, kali ini kita hanya belajar regresi linear sederhana aja dulu. Untuk memberitahu kepada teman-teman semua bahwa ada tool statistik yang bisa digunakan untuk memprediksi nilai Y jika nilai X diketahui. Oke, sekarang coba cari berapa nilai Y jika suhu saat ini 29 derajat Celcius. Silakan dicari. Nah, teman-teman boleh menggunakan penghitungan tadi ya.
A dikalikan X ditambah B. Boleh langsung. Masih ingat kan ya cara kalkulatornya? Waktu kita belajar mencari nilai prediksi untuk interpolasi. Interpolasi waktu kita belajar median. Masih ingat nggak? Saya udah memperkenalkan itu. Nah, sekarang dipakai lagi. 70,9 kan? 70,9. Yang lain sama? Sama, Pak. Oke. Ya gitu, jadi belajar regresi hanya sebatas itu untuk regresi linear sederhana. Nah, sekarang kalau X-nya itu fungsi waktu, ya. Kalau X-nya itu fungsi waktu, maka bisa dimanfaatkan untuk regresi linear pada data berkala namanya. Jadi X itu fungsi waktu, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu. Nah, itu yang dipelajari di pertemuan ke berapa ya? Setelah inilah. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, saya mau lanjut menunjukkan bagaimana menghitung regresi linear dengan Excel, dengan SPSS. Nggak ada? Oke, sekarang saya tunjukkan bagaimana menghitung regresi linear dengan menggunakan tools analisis di Excel. Teman-teman masih ingat ya? Ini saya ulangi deh langkahnya. Ini plot residualnya kayak gini nih. Oke, kita mulai. Memanfaatkan Excel untuk belajar regresi linear. Pertama, kita mau membuat scatter plot. Scatter plot di sini lihat ya. Oke. Jadi seperti ini scatter plotnya. Tuh, ya. Nah, sekarang lalu regresinya gimana? Regresinya teman-teman bisa klik data, kemudian data analisis, disconnect. Oke, saya ulang. Ini masih merekam nggak ya? Masih ya? Oke. Sekarang untuk regresinya, data, kemudian saya ulang ya di sini. Data, kemudian data analisis, kemudian pilih regression. Waktu kita belajar sebelumnya kan correlation. Ya, regression. Oke. Nah, kemudian di sort input Y-nya yang mana? Oke, Y-nya kita blok dari sini. Kemudian X-nya juga sama. Nah, karena kita membloknya mulai dari nama variabel, jangan lupa labels-nya diklik. Bahwa baris pertama akan dikenali sebagai labels. Oke. Kemudian output-nya mau ditaruh di mana? Kemudian kalau mau ada residualnya ditayangkan di mana? Ya. Oke. Ini output-nya saya taruh misalkan di bawah sini. Output-nya saya taruh di bawah sini. Kalau udah oke. Nah, dapat output-nya. Lihat di situ. Multiple R adalah yang korelasi. Ya. R square ini koefisien determinasi. Ini disebut coefficient determination. Yaitu besaran yang menyatakan bahwa pengaruh variabel X terhadap variasi variabel Y dijelaskan sebesar 82,25% ini. Kemudian, yang mana yang slope? Yang slope itu yang ini, yang ada tulisan variabel X-nya, nah ini slope-nya. Kalau di teman-teman ini menjadi menjadi A-nya. Ya. 3,73 itu menjadi A-nya, min 36,36 itu menjadi nilai B-nya. Nah, yang di atas ANOVA ini digunakan untuk menguji, nanti digunakan untuk menguji apakah model regresi ini cocok dengan data atau tidak. Gitu. Ya. Nah, di sini angka signifikan F-nya kecil banget, 0,000 sampai 0-nya ada 6 kali gitu.
karena nilai signifikan si dari F-nya itu kecil sekali, maka kita nyatakan bahwa regresi ini, model regresi ini fit dengan datanya. Artinya sesuai, cocok gitu ya. Tapi ini bukan pelajaran teman-teman sekarang. Nanti di pelajaran regresi linear secara khusus akan dipelajari. Nanti dia akan pelajari nih, apakah nilai 3,73 untuk slope ini betul-betul signifikan atau tidak, itu akan diuji. Demikian juga untuk konstantanya. Itu juga akan diuji. Dilihat dari mana? Ini dari p-value-nya. Kalau p-value-nya di bawah 0,05, berarti besaran koefisien ini signifikan. Dan model bisa digunakan dengan melihat dari signifikan dari tabel ANOVA. Gitu. Itu sih teman-teman materi hari ini. Sebenarnya nggak banyak ya, cuma membahas regresi linear, tapi sekali lagi saya ingin menjelaskan ke teman-teman asal-usulnya dari mana, sehingga kapanpun belajar regresi linear akan tahu proses penghitungannya. Kalau soal tools, bisa kalkulator, bisa Excel, bisa SPSS, silahkan dipakai apa saja. Ya. Bahkan di Stata juga bisa. Gitu. Oke, ini untuk Excel. Kalau mau SPSS kayak apa? Kita coba. Oke, perhatikan teman-teman. Ini sekarang dengan SPSS. Saya sudah pindahkan. Variabel yang diukur harus berskala numerik, nggak boleh kategorik. Wajibnya untuk Y, untuk X bisa salah satu, ya. Untuk plot, scatter plot dari graph, kemudian chart builder, teman-teman ambil, pilih yang scatter plot, dia ada nih. Ini scatter plot, kita naikin ke atas. Ingat X-nya itu harus variabel X, yaitu suhu udara, Y-nya adalah banyaknya order untuk AST. Tuh, ya, jadi scatter plot untuk di SPSS seperti ini, maka garisnya di antara inilah. Lalu, untuk regresinya sendiri di mana? Regresinya kemarin kita correlate, divariate, ya. Nah, sekarang kita regresi, tapi ambil yang linear. Tuh regresi itu ada macam-macam tuh, teman-teman ya. Silahkan tuh dipelajari. Nanti ada binary logistik, ada multinomial logistik, ada ordinal probit, dan seterusnya. Yang kita pelajari sekarang ini, linear sederhana. Dependent variable adalah yang dipengaruhi Y. Independennya adalah X. Oke. Di dalam SPSS ada pemilihan model. Karena ini cuma satu variabel, kita nggak perlu. Statistik yang muncul adalah estimasinya. Confidence intervalnya kalau mau dikeluarkan, kalau enggak apa-apa. Model fit R square change perubahannya. Ini ada uji-ujinya. Ini teman-teman akan belajar secara tersendiri. Saya tidak akan mengeluarkan itu. Sesuai dengan pembelajaran kita aja. Keluar outputnya, di sini lihat. Ini R 0,907, korelasi. Ya. Kemudian R square adalah koefisien determinasi. Kemudian ini ANOVA-nya sama seperti yang di Excel tadi. Kalau signifikannya di bawah 0,05 berarti modelnya fit. Model regresinya cocok dengan data gitu gampangnya. Kemudian di sini ada koefisien. Nah, ini konstanta itu yang di teman-teman konstantanya itu yang B, min 36,36. Kemudian ini slope-nya 3,73. Jadi sama persis. Oke, silahkan dipraktekkan menghitung regresi dengan kalkulator, dengan Excel, dengan SPSS, dan itu bisa dijadikan sebagai responsi pada pembelajaran hari ini. Ya, selamat membaca buku manganya ya. Nanti kalau ditegur sama orang tua, ini manga khusus ya, manga khusus mahasiswa. Pak, saya mau nanya Pak. Silakan, Mas Huda. Waktu itu saya pernah baca apa gitu, pokoknya bilang katanya kalau regresi linear itu nggak bisa dikatakan bahwa variabel satunya mempengaruhi yang lain gitu, jadi cuman dibilang kalau salah satu naik maka salah satu naik juga sebesar berapa gitu Pak. Apa itu benar Pak? Oke, saya kembali ke persamaan ini ya. Kalau kita bicara pengaruh, maka yang kita
ungkapkan adalah R-square ini, Mas Huda dan teman-teman. 82,3% variasi data Y itu dijelaskan oleh variasi data X. Atau kita bisa bilang pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah 82,25%. Gitu. Nah, sementara yang Mas Huda sebutkan tadi, koefisien regresi itu yang 3,73, ini yang kita interpretasikan sebagai setiap kenaikan satu satuan suhu, dalam hal ini kan kita data suhu ya, setiap kenaikan satu satuan suhu akan meningkatkan order IST sebesar 3,7 kali sebelumnya. Paham? Gitu. Jadi ini koefisien regresi menyatakan besaran perubahan ya, besarnya perubahan Y yang dipengaruhi oleh perubahan satu satuan di variabel X. Itu sebesar B kalinya. Gitu Mas Huda. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama. Yang lain? Saya Pak ingin bertanya Pak. Silakan Mas Sofi. Ya. Berarti dari sini udah bisa dikatakan bahwa si suhu ini akan mempengaruhi order ice ya Pak? Betul. Dari data secara signifikan, secara meyakinkan bahwa order iced tea sangat dipengaruhi oleh suhu tertinggi di hari tertentu. Semakin tinggi suhu, semakin banyak order iced tea-nya. Gitu Mas Sofi. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Boleh nggak menambahkan variabel lain selain suhu? Silakan. Apa aja yang kira-kira mempengaruhi order iced tea selain suhu? Nah, untuk mengatakan ini kira-kira mempengaruhi atau tidak, teman-teman nggak bisa asal nambahkan. Harus merujuk pada literatur sebelumnya. Harus cari teorinya. Teori permintaan terhadap es itu dipengaruhi apa saja? Apakah ada makanan komplementer dari es? Jadi kalau makan ini pasti ada es gitu. Ya, jadi ketika kita membangun sebuah model, bukan asalnya coba-coba gitu. Saya dulu dikasih tugas sosiometri oleh Pak Winandin, mantan Deputi Sosial. Saya iseng aja tuh mencari hubungan antara status perkawinan dengan kemungkinan sakit. Karena bayangan saya, kalau nggak ada yang ngurusin, cowok itu gampang sakit gitu. Nah itu kan pikiran kasar ya, pikiran menurut kita bahwa kalau cowok nggak ada yang ngurusin tuh cenderung sakit gitu. Saya cek di data signifikan bahwa ternyata kalau yang duda misalkan gitu ya, duda yang ditinggal mati oleh istrinya, kalau dia menyendiri, nggak cari pengganti gitu, itu cenderung lebih sering sakitnya daripada yang ada yang nikah lagi atau yang ada pengurus baru gitu istilahnya. Walaupun secara data signifikan, tapi saya nggak punya pijakan rujukan yang jelas, ini asal dari mana gitu. Sama Pak Winandin, saya disalahkan. Nggak bisa membangun model tuh kayak gitu. Harus dibangun dari baca literasi dulu, baca literatur dulu. Ada nggak teorinya? Kalau ada, kita uji dengan data kita. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Jadi walaupun kita udah belajar korelasi, udah belajar regresi, dasar membangun model harus ada rujukannya. Harus dari membaca literatur dulu. Karena itu ketika teman-teman menyusun skripsi, jangan asal main hubungan X dengan Y bla 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 seperti itu. Enggak, cari dulu literaturnya. Misalkan ada teori yang mengatakan begini. Orang-orang miskin itu dipengaruhi oleh jebakan demografiknya. Bahwa keluarga miskin akan cenderung menurunkan generasi miskin kalau dia terjebak demographic trap namanya. Demographic trap itu contohnya adalah banyaknya anggota
keluarga atau anggota rumah tangga di rumah tangga miskin itu lebih banyak dibandingkan rumah tangga yang tidak miskin. Kalau yang rumah tangga miskin itu anaknya bisa 4 atau 5, sementara yang tidak miskin anaknya bisa 3 ke bawah gitu. Nah, karena orang miskin ini atau rumah tangga miskin ini lebih banyak yang harus disuapin, lebih banyak mulut yang harus disuapin, akibatnya semua pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga itu akan habis dikonsumsi. Sedikit sekali punya kesempatan untuk berinvestasi. Berbanding terbalik sama rumah tangga yang tidak miskin. Karena jumlah orangnya sedikit, pendapatan dia tidak habis semua untuk konsumsi. Ada sebagian untuk investasi. Gitu. Paham ya? Nah, dari situ dibangun model bahwa kalau semakin banyak anggota rumah tangga, kecenderungannya semakin miskin. Paham ya teman-teman ya? Ini saya menyampaikan ini karena ini penting bahwa ketika membangun sebuah hubungan atau model itu harus ada literaturnya. Bukan asal menghubung-hubungkan menurut logika kita. Gitu. Kalau tidak, saya akan pindah bagaimana memanfaatkan regresi sederhana ini untuk data berkala. Oke, sekarang kita cari dulu data berkalanya. Nah, regresi linear bisa dimanfaatkan untuk memprediksi berapa output variabel dependent di waktu yang akan datang. Kalau variabel X-nya adalah variabel waktu. Nah, secara prinsip, variabel X bisa aja dia berbentuk waktu. Sementara variabel Y-nya adalah bisa variabel lain ya. Variabel yang akan kita duga atau kita forecast, kita hitung berapa nilai di masa yang akan datang. Nah, ini contoh misalkan gini. Ini ada sebuah data, ya, ada sebuah data. Tahun 2008 nilai Y-nya 50, 2009 35, 2010 43, 2011 44,5 dan seterusnya. 2018 33,8. Pertanyaannya, berapa perkiraan data di tahun 2019? Atau berapa perkiraan data di tahun 2021 gitu, ya. Nah, ini cara pertama. 2008 kita nyatakan sebagai tahun pertama dan 2018 tahun ke-11. Atau boleh juga 2008-nya adalah tahun ke-0. Tapi yang lain ngikut gitu. Nah, yang namanya data berkala, teman-teman nggak boleh rubah nih barisnya. Kenapa? Karena barisnya itu ada dimensi waktunya. Jadi yang dimaksud dengan time series atau data berkala adalah data yang mengandung dimensi ruang dan dimensi waktu. Ya. Ini ruangnya, ini waktunya nih. Jadi waktunya nggak boleh dirubah karena kalau dirubah akan berubah maknanya. Itu ya, itu namanya time series atau data berkala. Jadi urutan itu sangat mempengaruhi, nggak boleh dirubah-rubah. Cara ketiga, teman-teman boleh ngambil sembarang nilai di sini, ya, nilai X-nya, tetapi tetap berurutan naik ke atas. Kalau cara pertama yang diambil, maka koefisien regresinya adalah minus 0,7309X ditambah 44,195 dengan R square-nya kecil banget 0,23. Oke. Sementara untuk cara kedua, oke. Nah, ini cara kedua. Ini cara pertama ya. Cara pertama minus 0,7309, bawah juga sama. Yang berbeda hanya perpotongan dengan sumbu Y-nya atau konstantanya. Kalau cara pertama 44,195, cara kedua 43,46. Dari sisi R square-nya tetap sama, nggak berubah. Kemudian cara ketiga, juga titik potong yang berubah di 39,809. Sementara untuk koefisien regresi dan R square-nya tetap sama. Gitu. Nah, prediksinya lihat. Prediksi di tahun 2021 untuk cara pertama adalah 44,195 dikurangi 0,7309 dikalikan 14. Dapatlah 34,0. Cara kedua juga sama 34,0. Cara ketiga juga sama 34,0. Jadi konversi waktunya terserah teman-teman ya. Nilai prediksinya akan sama semua. Nah, itu pemanfaatan
pemanfaatan regresi linear sederhana untuk data berkala. Kuot dikorelasi saya bilang seperti yang dulu ya, kalau kuot diregresi lain tuh. Buat apa belajar regresi kalau tidak bisa memprediksi masa depan kamu, cie gitu. Saya Pak, izin tanya Pak. Silakan, Mas Ini Sofi. di PPT Bapak ada metode setengah rata-rata itu yang mana Pak? Metode setengah rata-rata itu data dibagi menjadi 2, kemudian rata-rata X-nya berapa, rata-rata Y-nya berapa, kemudian dibentuk persamaan garis. A X bar ditambah B sama dengan Y bar. Untuk garis yang pertama. Di kelompok kedua, AX bar, yang kedua ya, AX bar 2 ditambah B sama dengan Y bar 2. Setelah itu tinggal dicari berapa A-nya, berapa B-nya. Jadi tidak melalui proses minimum least square error. Lalu hasil seperti apa? Belum tentu itu yang paling kecil errornya. Karena sifatnya menduga dengan cara lain, bukan yang paling kecil errornya. Itu Sofi ya. Kalau yang metode tangan bebas, ngambil 2 titik, digambar sekaligus gitu. Nah, saya nggak detail mengajarkan itu karena bukan sesuatu yang ilmiah untuk dipakai. Karena setiap orang boleh aja mengelompokkannya beda-beda gitu loh. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Saya izin bertanya Pak, terkait dengan yang pembagian kelompok tadi, Mhm. apakah harus diurutkan dari terkecil ke terbesar, lalu bagaimana jika jumlah datanya itu ganjil? Terima kasih Itu Pak. tadi, metode setengah rata-rata itu kan sangat subjektif. Nggak ada kewajiban ngurutin, nggak ada kewajiban tidak diurutkan gitu. Jadi semau-maunya aja. Dan ingat, kita belajar statistik itu belajar mencari penduga. Boleh nggak dipakai? Silakan boleh. Tapi mana pendugaan yang paling baik? Tentu yang nilai dugaannya paling kecil selisihnya terhadap nilai sebenarnya. Kan secara konsep begitu. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ayo, silakan di-explore. Karena ini sangat dasar ya. Sehingga nanti pada saat teman-teman belajar regresi linear bergandanya, tidak kelimpungan gitu. Tapi basicnya dari linear sederhana. Dan ingat, karena ini kita membahas regresi linear, kalau bentuknya membentuk parabola atau kuadratik, bisa jadi R square-nya menjadi kecil. Saya ingin tunjukkan apa yang saya tulis di blog saya ya, di statistikaterapan.com. Ya, di sini memahami regresi linear dengan simulasi. Jadi teman-teman ketika mau tahu perilaku regresi linear seperti apa, kenapa determinasi koefisien determinasi bisa kecil sekali gitu. Nah, saya buka dulu yang ini dulu, memahami regresi linear dengan simulasi. Ini tulisan tahun 2009 ya, 21 Januari. Jadi umurnya sudah hampir 11 tahun. Ya, ini persamaan regresi ditulis kayak gini. Kalau kita mau pakai Minitab, kita bisa bangkitkan data dengan cara seperti ini. Membangkitkan data normal dengan rata-rata 5 dengan standar deviasi atau varians 2. Sementara errornya adalah normal 0,3. Nah, saya bangkitkan 100 data. Ya, ini teman-teman silakan bacalah di statistikaterapan.com ya. Kemudian saya plot. Nah, ternyata plotnya seperti ini. Kemudian, buat scatter plot antaranya tampak seperti ini. Nah, tampak scatter plot antar Y dan X menunjukkan pola linear dengan slot positif. Coba dengan langkah yang sama, tapi diganti distribusi errornya berbeda. Kalau yang tadi di atas, distribusi errornya adalah rata-ratanya 0, variansnya 3. Kalau sekarang variansnya saya perkecil dengan 1, gambarnya menjadi seperti ini. Kalau varians errornya saya ganti dengan 0,1,5, seperti ini. Tapi kalau 3, varians dari errornya menjadi mencar banget gitu. Nah, kesimpulannya apa? Semakin kecil varians dari error, maka pola linear akan semakin kelihatan nyata. Kenapa? Karena Y sama dengan AX plus B tambah error. Jadi errornya itu, kalau varian errornya itu kecil, maka AX plus B bisa semakin mendekati nilai Y-nya. Tergambar dari sini gitu ya, tergambar dari plotnya gitu. Nah, itu pelajaran pertama. Kalau kita belajar regresi linear dengan cara membangkitkan data, simulasi data. Kemudian kalau soal determinasi kecil, saya juga membuat semacam simulasi di sini. Ini juga ditulis besoknya ya. Kalau
Jadi 2 hari berturut-turut coba nulis tentang regresi. Nah, ini ada skenario ini pembangkitan datanya. Ini konstantanya. Nah, ini errornya dibangkitkan distribusinya nih. Normal 01, normal 02, normal 03, dan seterusnya. Persamaan regresinya lihat di sini. R square-nya atau koefisien determinasinya, kalau varians errornya itu sedikit, maka dia R square-nya lebih besar. Semakin besar varians dari error, yang di parameter yang kedua ya, semakin kecil R square-nya. Nah gitu ya. Jadi dari hasil simulasi ini apa yang bisa disimpulkan? Bahwa koefisien determinasi juga sangat ditentukan dari varians error itu sendiri. Semakin besar errornya, semakin besar varian error, semakin kecil koefisien determinasi. Nah itu yang ingin saya jelaskan dari simulasi yang di sini. Kalau ini perintah ininya, perintah Minitab. Jadi teman-teman bisa mengkaji kenapa sih koefisien determinasi kecil. Jangan-jangan varians dari errornya sendiri memang besar gitu. Nah itu semua ada pengujinya. Regresi linear ini ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Ya. Misalkan Y diasumsikan berdistribusi normal. Kemudian error diasumsikan berdistribusi normal dengan varians tetap gitu. Dan seterusnya. Jadi ada banyak. Gitu. Nah di buku manga juga di buku manga juga diceritakan asumsi-asumsi itu. Silakan kalau mau tahu dibaca. Kalau yang sekarang teman-teman nggak dituntut untuk paham itu dulu. Tuntutan di statistik deskriptif hanya sampai membuat persamaan regresinya, kemudian menginterpretasikan hasilnya, dan memanfaatkannya untuk melakukan prediksi di masa yang akan datang. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Silakan Tere. Nama saya Tere Sinta Jessica. Saya ingin bertanya ini Pak, tapi materi yang lalu sih Pak, yang korelasi Pak. Oke, silakan, nggak apa-apa. Di contoh kan itu yang koefisien korelasi rank Spearman. Iya. Itu contohnya itu juri 1 sama juri 2. Bisa nggak Pak kita gunain koefisien korelasi rank Spearman ini nggak cuma 2 juri, jadi ada banyak jurinya gitu Pak. Tapi kalau kayak gitu cara idenya bagaimana Pak? Oke. Pada prinsipnya korelasi itu hanya untuk mengkaji hubungan 2 variabel. Lalu kalau ada 3 variabel gimana? Misalkan X1, X2, X3, maka akan terbentuk matrik korelasi X1 dengan X2, X1 dengan X3, dan X2 dengan X3. Jadi ada 3 penghitungannya. Sama seperti pasangan tadi. Kalau kita punya 5 variabel, maka akan ada berapa koefisien korelasi, Teresia? 10 Pak. 10. Oke Pak, terima kasih Pak. Paham ya? Nah, jadi teman-teman boleh menghitung korelasi, koefisien korelasi dari beberapa variabel sekaligus, silahkan. Di SPSS bisa, di Excel juga bisa. Kemudian, tapi kalau ngitung manual pakai kalkulator, berarti kalau kita ada 5 variabel harus 10 kali ngitung tuh. Izin bertanya Pak. Silakan. Untuk yang korelasi yang Kendall tahu itu berarti supaya tidak terjadi pendobelan ditulis apa namanya? XOYO sama XYO, berarti yang kita tulis doang itu yang XYO-nya dulu ya, Pak? Iya, yang pertama kali kita hitung XYO dulu. Ada nggak yang bisa mencari hubungan koefisien korelasi Pearson dengan koefisien A, SX Y dibagi SX ya? Kalau di korelasi kan SXY dibagi akar dari SXX dikalikan akar dari SYY. Ya, hubungan koefisien regresi dengan koefisien korelasi. Kalau B adalah, teman-teman nggak usah bingung dengan mana A, mana B ya, tergantung persamaan regresinya. Kalau tadi saya menulisnya AX tambah B, kalau ini A tambah BX. Nggak jadi soal. Yang penting angka di depan X adalah koefisien regresi gitu ya. Kalau misalkan Y itu adalah A plus BX, sebaliknya X adalah A absen tambah B absen Y. Terhadap contoh data di sini, 1 sampai 12, yang ini yang Y, 2, 4, dan 1 sampai 14. Untuk persamaan regresi Y ada fungsi dari X, diperoleh B-nya 1,0372. Untuk persamaan X fungsi dari Y, diperoleh
nilai B-nya 0,9489. Berapa perkalian antara nilai B dengan B absen? Ya, B dikalikan B absen adalah 1,0372 kali ini dapat 0,9842. Sementara untuk R X Y ya 0,9921. Ini cuma mau mengatakan bahwa koefisien determinasi X dan Y itu sebenarnya adalah perkalian antara koefisien regresi dari Y fungsi dari X dan koefisien dari fungsi X adalah fungsi dari Y. Jadi dibalik gitu loh. Itu hasilnya sama. Gitu. Kenapa? Karena kan korelasi itu adalah SXY dibagi akar dari SXX dikalikan akar dari SYY. Gitu. Yang kemarin kita udah pelajari. Kovarian XY dibagi dengan akar dari var X gitu ya. Dikalikan dari akar dari var Y. 1/n sigma X dikurang X bar, Y kurang Y bar. Akar dari 1/n sigma X kurang X bar kuadrat kalikan nah sebenarnya n-nya bisa dibuang kan gitu ceritanya sehingga diperoleh ya bahwa korelasi itu adalah yang atas kita tulisnya SXY yang bawah sum square X ya tapi diakarkan yang ini juga sum square YY gitu. Nah, sementara untuk tadi pada persamaan regresi Y sama dengan AX plus B, masih ingat ya? A itu apa tadi? SXY dibagi dengan SXX. Kalau saya balik, X-nya sama dengan A absen Y plus B absen, maka A absennya apa? Kan sama tuh. SXY dibagi kalau di sini menjadi SYY kan, karena udah dibalik. Sehingga, kalau ini kita kalikan, A dikalikan A absen akan sama dengan gimana? SXY kalikan SXY dibagi SXX dikalikan SYY, gitu kan ya? Nah, sementara ini sendiri, kalau kita kuadratkan, jadinya apa? SXY dibagi SXX dikalikan SYY. Sama nggak? Sama. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan teman-teman diberi kemampuan untuk memanfaatkannya dari apa yang dipelajari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Sama-sama.